Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Pengembangan Kurikulum, yaitu Bapak Dr. Amir Mahrudin MPDI. Dan perkenalkan, nama saya Lutfia dari program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Di sini saya akan memaparkan dua materi sekaligus, yaitu tentang dasar dan tujuan pengembangan kurikulum pendidikan Islam dan asas-asas pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Mari kita simak penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama, yaitu tentang dasar dan tujuan pengembangan kurikulum pendidikan Islam, yang di dalamnya memaparkan materi tentang: pertama, pengertian kurikulum dalam pendidikan Islam; kedua, dasar kurikulum pendidikan Islam; ketiga, ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam; dan yang keempat, tujuan kurikulum pendidikan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, yaitu pengertian kurikulum dalam pendidikan Islam. Menurut pandangan Islam, jika diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan Islam, maka kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam hal ini, proses pendidikan Islam bukanlah suatu proses yang dapat dilakukan secara serampangan, tetapi hendaknya mengacu kepada konseptualisasi manusia paripurna, insan kamil yang strateginya telah tersusun secara sistematis dalam kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata manhaj, yang berarti jalan yang terang, yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Jadi, kurikulum dalam pendidikan Islam berarti suatu rancangan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, yaitu dasar kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk materi kurikulum, susunan dan organisasi kurikulum. Yang menjadi dasar-dasar dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam, yakni ada 5 poin. Yang pertama, yaitu dasar agama. Seluruh sistem, khususnya yang ada di dalam masyarakat Islam, salah satunya pendidikan, harus meletakkan dasar-dasar ajaran Islam, yakni akidah, muamalat, ibadah, dan hubungan-hubungan yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini bermakna bahwa harus mengacu pada dua sumber yang utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dasar yang kedua, yaitu dasar falsafah. Dasar ini bermakna memberikan arahan dan tujuan pendidikan Islam dengan dasar filosofis, sehingga susunan kurikulum pendidikan Islam mengandung suatu kebenaran, terutama dari sisi nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini kebenarannya. Yang ketiga, yaitu dasar psikologis. Dasar ini bermakna bahwa kurikulum pendidikan Islam hendaknya disusun dengan mempertimbangkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak, lalu harus dirancang sejalan dengan ciri perkembangan anak, tahapan kematangan bakat jasmani, intelektual, bahasa, emosi, sosial, kebutuhan dan keinginan, minat, kecakapan, dan perbedaan individual antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, yaitu dasar sosial. Dasar ini memberikan gambaran yang tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri khas masyarakat Islam dan kebudayaannya. Kaitannya yaitu harus mengakar terhadap masyarakat dan perubahan serta perkembangan. Yang terakhir, yaitu dasar organisatoris. Dasar ini menjelaskan landasan dalam penyusunan bahan pembelajaran beserta penyajiannya dalam pembelajaran yang terstruktur. Inilah 5 poin dasar kurikulum pendidikan Islam. Selanjutnya, yaitu poin yang kedua, ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Ada 3 poin yang menjadi ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, yaitu agama dan akhlak merupakan tujuan utama. Segala yang diajarkan dan diamalkan harus berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah serta ijtihad para ulama. Yang kedua, harus mempertahankan
pengembangan dan bimbingan terhadap semua aspek pribadi siswa dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Yang ketiga yaitu adanya keseimbangan antara kandungan kurikulum dan pengalaman serta kegiatan pengajaran. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebagai inti dari ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam adalah kurikulum yang dapat memotivasi siswa untuk berakhlak atau berbudi pekerti luhur, baik terhadap Tuhan, terhadap diri, dan lingkungan sekitarnya. Dalam berbagai pelaksanaan aktivitas, contoh dan nasnya, hendaknya kurikulum memelihara segala kebutuhan nyata kehidupan masyarakat sambil tetap bertopang pada jiwa dan cita-cita ideal Islamnya. Yang terakhir yaitu tujuan dari kurikulum pendidikan agama Islam. Tujuan adalah sesuatu yang penting untuk dicapai oleh setiap manusia. Ada 3 poin yang menjadi tujuan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tercapainya manusia seutuhnya, karena Islam itu adalah agama yang sempurna sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surat Maidah ayat 3, yaitu pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kuucapkan nikmatku, dan telah kuridhoi Islam untuk menjadi agama bagimu. Di antara tanda predikat manusia seutuhnya adalah berakhlak mulia. Islam datang untuk mengantarkan manusia seutuhnya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi tujuan yang pertama ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang kedua yaitu tercapainya kebahagiaan dunia akhirat merupakan tujuan yang seimbang. Landasannya adalah di antara mereka ada yang berkata, "Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan perihalalah kami dari api neraka." Untuk mencapai tujuan ini sangat dibutuhkan tidak saja ilmu agama yang sebatas spiritual semata-mata, melainkan juga perlu ilmu umum yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kesadaran manusia mengabdi dan patuh terhadap perintah dan menjauhi larangannya, seperti sebuah pesan dalam sebuah ayat Allah, yaitu tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Tujuan pendidikan Islam diproyeksikan agar hidup manusia menjadi dekat dengan Sang Khalik. Karena itu ia harus mengabdi setiap saat kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang asas-asas pengembangan kurikulum pendidikan Islam, yang mana di dalamnya memaparkan tentang pengertian dan asas kurikulum, asas-asas pengembangan kurikulum pendidikan Islam, dan yang terakhir pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Mari kita simak materi selanjutnya. Pertama yaitu pengertian dan asas-asas kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir, yang artinya berlari, dan kurere yang berarti tempat berpacu. Sedangkan dalam bahasa Prancis, kurikulum dikaitkan dengan kata courir yang artinya turan, berlari. Kemudian istilah itu digunakan untuk sejumlah kursus atau mata pelajaran yang harus ditempuh guna mencapai suatu gelar atau ijazah. Adapun menurut Umar Hamali, kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan atau sekolah bagi peserta didik. Asas-asas atau landasan pengembangan kurikulum dapat menjadi titik tolak sekaligus titik sampai dari kurikulum. Titik tolak berarti pengembangan kurikulum atau didorong oleh pembaharuan tertentu, seperti adanya perubahan tuntutan masyarakat terhadap sekolah. Sedangkan titik sampai kurikulum berarti kurikulum harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat merealisasikan perkembangan tertentu, seperti dampak kemajuan ilmu pengetahuan, perbedaan latar belakang siswa, tuntutan kultur tertentu, dan tuntutan sejarah masa lalu. Yang kedua yaitu asas-asas pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Dalam pengembangan kurikulum, banyak yang harus diperhatikan sebelum mengambil suatu keputusan. Apapun jenis kurikulum pasti memerlukan asas-asas yang harus dipegang. Asas-asas tersebut cukup kompleks dan tidak jarang memiliki hal-hal yang bertentangan, karena harus melalui seleksi asas-asas tersebut. Asas-asas ini ialah yang pertama yaitu asas filosofis.
Filsafah dalam arti sebenarnya adalah cinta atau kebenaran akan kebenaran, yang merupakan rangkaian dari dua pengertian, yaitu philin, cinta, dan sophia, kebijakan. Dalam batasan modern, filsafat diartikan sebagai suatu ilmu berusaha memahami semua hal yang muncul di dalam keseluruhan lingkup pengalaman manusia. Yang kedua yaitu asas sosiologi. Asas sosiologi mempunyai peranan penting dalam mengembangkan kurikulum pendidikan pada masyarakat dan bangsa di muka bumi ini. Suatu kurikulum prinsipnya mencerminkan keinginan, cita-cita tertentu, dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, sewajarnya kalau pendidikan memerhatikan aspirasi masyarakat, dan pendidikan mesti memberikan jawaban atas tekanan-tekanan yang dari kekuatan sosio, politik, ekonomi yang dominan. Yang ketiga yaitu asas psikologis. Kontribusi psikologi terhadap studi kurikulum memiliki dua bentuk. Pertama, model konseptual dan informasi yang akan membangun perencanaan pendidik. Kedua, berisikan berbagai metodologi yang dapat diadaptasi untuk penelitian pendidikan. Dalam memilih pengalaman belajar yang akurat, psikologi secara umum sangat membantu. Teori-teori belajar, teori kognitif, pengembangan emosional, dinamika grup, perbedaan kemampuan individu, kepribadian, model informasi, sikap dan perubahan, dan mengetahui motivasi, semuanya sangat relevan dalam merencanakan pengalaman pendidikan. Yang keempat yaitu asas organisatoris. Keadaan masyarakat senantiasa berubah dan mengalami kemajuan pesat, sehingga tentu akan memberi beban baru bagi pengembang kurikulum yang berperan sebagai pembuat keputusan dan memilih terhadap apa yang harus diajarkan kepada siapa. Dalam hubungan ini, Nasution mengatakan bahwa ada dua masalah pokok yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, pengetahuan apa yang paling berharga untuk diberikan bagi anak didik dalam suatu di bidang studi. Yang kedua, bagaimana mengorganisasi bahan itu agar anak didik dapat menguasainya dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, para pengembang kurikulum mempunyai tugas untuk membantu mereka agar memahami sepenuhnya akan tugas mereka dalam menentukan pengetahuan paling berharga tersebut. Materi yang terakhir yaitu pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum yang baik dan relevan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam adalah yang bersifat integrated dan komprehensif, serta menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman utama dalam hidup. Sebagaimana kita ketahui, ajaran pokok Islam adalah meliputi masalah akidah atau keimanan, syariah atau keislaman, dan akhlak atau ihsan. Ketiga kelompok ilmu agama ini kemudian dilengkapi dengan pembahasan dasar hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, serta ditambah lagi dengan sejarah Islam. Yang pertama yaitu tauhid atau ketuhanan, suatu bidang studi yang mengajarkan dan membimbing untuk dapat mengetahui, meyakini, dan mengamalkan akidah Islam secara benar. Yang kedua yaitu akhlak, mempelajari tentang akhlak-akhlak terpuji yang harus diteladani dan tercela yang harus dijauhi, serta mengajarkan pada peserta didik untuk membentuk dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam bentuk tingkah laku, baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun manusia dengan alam. Selanjutnya yaitu fikih atau ibadah, merupakan pengajaran dan bimbingan untuk mengetahui syariat Islam yang di dalamnya mengandung perintah-perintah agama yang harus diamalkan dan larangan yang harus dijauhi, berisi norma-norma hukum, nilai dan sikap yang menjadi dasar dan pandangan hidup seorang muslim yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh dirinya, keluarganya, dan masyarakat lingkungannya. Yang selanjutnya Al-Hadis, seperti halnya Al-Quran di atas, merupakan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran membaca dan mengartikan hadis-hadis tertentu sesuai dengan kepentingan siswa, sehingga siswa dapat mempelajari, menghayati, dan menarik hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir yaitu tarikh Islam, memberikan pengetahuan tentang sejarah kebudayaan Islam, meliputi masa sebelum kelahiran Islam, masa Nabi, dan sesudahnya, baik dalam daulah Islamiyah maupun pada negara-negara lainnya di dunia, khususnya perkembangan agama Islam di tanah air. Itulah dua materi yang saya rangkum untuk dijelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk pendengarnya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian. Dimohon untuk memberikan kritik dan saran yang membangun. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.